Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah dari Perbankan Syariah kelas B semester 1. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam tentang masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Abstrak. Konsumsi merupakan faktor vital yang mendasari munculnya aktivitas produksi dan distribusi. Konsumsi pada sistem ekonomi kapitalis secara langsung telah menyebabkan perilaku konsumsi masyarakat dunia lebih cenderung kepada pemuasan keinginan dengan memaksimalkan penggunaan barang dan jasa yang cenderung bebas nilai. Padahal konsep konsumsi yang baik dan benar telah diatur dalam konsep konsumsi ekonomi Islam. Para pemikir ekonom Muslim telah merumuskan bahwa konsep konsumsi telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan norma etika dan prinsip dalam konsumsi. Salah satu tokoh ekonom Muslim pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin yang ikut mengatur konsep konsumsi supaya perilaku konsumen Muslim terhindar dari pengaruh konsumsi ekonomi Barat atau kapitalis. Ada 4 tokoh yang mendasari pemikiran ini. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq atau 632 sampai 634 Masehi. Nama lengkapnya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Mar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Taimi al-Quraisy adalah nama sahabat Nabi yang lebih masyhur dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini didapatnya dari Rasul karena sifat kejujurannya dalam mengatakan hal yang benar. Lahir di Mekah 2,5 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar adalah keturunan seorang bangsawan yang di masa mudanya sangat masyhur karena kebaikan budinya. Sahabat yang sangat baik hati sekaligus sebagai bapak mertua Rasulullah, sangat besar jiwa kemanusiaannya. Selama masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. 2. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. 3. Menerapkan konsep balance budget polisi pada Baitul Mal. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Abu Bakar meninggal pada 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, 11 hari. Pembahasan tentang Umar bin Khattab atau 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy, biasa dipanggil Abu Hafs atau anak singa, dan digelari Al-Faruq atau pemisah antara yang hak dan batil. Lahir di Mekah, memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi ke-8. Umar adalah seseorang yang cerdas, petarung yang tangguh, pandai menulis dan membaca, dan ia selalu diutus untuk mewakili sukunya dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Pembahasan tentang Utsman bin Affan atau 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Umawi al-Quraisy, dipanggil Abu Abdullah dan bergelar Zul Nurain karena menikahi 2 putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman lahir di Mekah pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalun atau golongan yang pertama masuk Islam. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Ia memiliki garis As-Sabiqunal Awwalun atau golongan yang pertama masuk Islam.
Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Ia memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi kelima. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transylvania, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariyah. Pembahasan tentang Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Lahir pada tahun Gajah ke-13. Beliau keponakan sekaligus menantu Rasulullah SAW dari putri Rasul Fatimah Az-Zahra. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibunya digelari wanita Bani Hasim yang pertama yang melahirkan seorang putra Bani Hasim. Beliau memiliki beberapa orang saudara laki-laki, Talif, Aqil, dan Jafar. Mereka semua lebih tua dari beliau, masing-masing terpaut 10 tahun. Beliau memiliki 2 orang saudara perempuan, Ummu Hani dan Jumana. Keduanya adalah putri Fatimah binti Asad. Telah masuk Islam dan turut berhijrah. Ayah beliau bernama Abu Talib. Kesimpulannya, pada dasarnya pada zaman Rasul tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini, kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Sarannya, gambaran kemakmuran dan kesejahteraan di bawah sistem ekonomi Islam yang adil apabila dibandingkan dengan keadaan sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Rakyat miskin menjamur, harta dipegang oleh individu-individu tertentu, intervensi negara asing dalam pengelolaan kekayaan, pendidikan, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang memarjinalkan aspek agama. Sudah saatnya negara muslim modern kembali pada Islam dan menjadikan prinsip-prinsip yang digunakan Rasul pada para khalifah sebagai falsafah dalam semua kebijakannya, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pola hidup sederhana juga sangat diperlukan untuk diterapkan oleh jajaran pemerintahan negara muslim modern. Cukup sekian penjelasan dari saya sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.